Kalau saya pribadi ya lebih enak pas bulan puasa karena pas bulan puasa ini kan kita jarang makan nih. Ah, tubuh ini memang udah lagi capek-capeknya dihabiskan pada saat nak berbuka. Jadi pas kita nak berlari nih menunggu buka puasa nih nunggu minum. Jadi lebih enak pas bulan puasa sih kalau lagi lari. Tapi larinya lari sore bukan lari pagi ya kan kawan. Pace berapapun kita nyamannya, ya udah itu pace-nya kita lari. Nah, tidak harus ngikuti pace orang. Ngabuburit sehat di Stadion Semarak Bengkulu, olahraga sore bikin tetap bugar di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, mulai dengan reporter tribunbengkulu.com. Jadi sama saat ini saya berada di salah satu stadion terbesar di Provinsi Bengkulu, ya ini Stadion Semarak. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan dari masyarakat Bengkulu, di mana hari ini merupakan hari puasa kita Tribuners. Jadi banyak di belakang saya saat ini sedang berolahraga, baik itu lari, atletik dan lain-lainnya Tribuners. Jadi teman-teman ini menghabiskan waktu sebelum akhirnya berbuka puasa nanti maghrib. Mereka mengisi aktivitas mereka dengan berolahraga dengan kesehatan. Jadi bisa dibilang nih salah satu tempat ngabuburit yang ada di Provinsi Bengkulu atau di Kota Bengkulu Tribuners. Bagaimana seruannya, bagaimana untuk sehatnya, cek kita sekarang. Menjelang azan maghrib berkomandang, lintasan Stadion Semarak Bengkulu mulai dipadati langkah kaki warga yang berlari ringan sambil menahan lapar dan dahaga. Di tengah suasana sore yang hangat, napas terengah dan tawa kecil para pelari menjadi cara sederhana menikmati ngabuburit, menjaga tubuh tetap bugar sembari menunggu waktu berbuka puasa tiba. Sebagian datang seorang diri, sebagian lagi bersama teman dan komunitasnya. Ada yang sekadar berjalan santai mengitari lintasan, ada pula yang serius menjaga ritme lari, sambil sesekali melirik jam tangan untuk menghitung waktu menjelang berbuka puasa. Bagi mereka, ngabuburit bukan hanya soal menunggu azan maghrib, tetapi juga tentang merawat kebiasaan sehat di tengah ibadah puasa. Keringat yang mengalir menjelang senja justru membuat waktu terasa lebih singkat dan momen berbuka pun menjadi terasa lebih nikmat setelah tubuh bergerak aktif. Di sudut lintasan, beberapa warga tampak melakukan pemanasan sebelum mulai berlari. Sebagian lainnya duduk sejenak di tribun, berbincang ringan sambil menikmati suasana sore yang perlahan berubah temaram. Setiap langkah yang diayunkan menjadi cara sederhana untuk menjaga kebugaran tanpa perlu biaya besar atau peralatan khusus. Cukup dengan sepatu lari, kaos, dan celana olahraga, mereka sudah bisa memanfaatkan ruang terbuka itu untuk tetap aktif selama Ramadan. Stadion Semarak pun bukan sekadar tempat olahraga, melainkan ruang pertemuan warga yang berbagi semangat hidup sehat di tengah suasana puasa. Stadion terbesar di Bengkulu. Stadion Semarak Bengkulu berada di Jalan Cendana, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung Baru, Kota Bengkulu. Fasilitas olahraga ini menjadi salah satu ikon sekaligus stadion terbesar di Provinsi Bengkulu. Setiap sore menjelang maghrib, stadion ini memang selalu ramai dikunjungi masyarakat, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Mereka datang untuk menghabiskan waktu sore dengan berolahraga. Olahraga yang dilakukan pun beragam, mulai dari lari, jalan santai hingga latihan kebugaran. Salah satu warga yang rutin menghabiskan waktu sore di Stadion Semarak adalah Andesta Saputra. Ia kerap datang ke stadion untuk berolahraga. Karena kebiasaannya memang kalau lagi tidak puasa ya, biasanya memang lari kalau tidak pagi sore. Nah, kebetulan kalau bulan puasa ini sedikit diubah aktivitasnya. Lebih lari sore, lari santai kan, easy run sekitar 5 kilo. Pas jadi waktunya setelah lari, itu kan tinggal nunggu sebentar untuk waktu kita buka puasa. Kalau lebih berat atau tidaknya menjalankan ibadah puasa itu sebenarnya sama aja sih ya. Cuma memang kan tantangannya kalau kita lari di bulan puasa ini menahan dahaga itu yang lebih lebih apa? Lebih maksimal lah, nah, lebih ekstra menahan dahaga karena kan kita lari itu kan berkeringat, mengeluarkan cairan tubuh. Nah, harusnya kan kita hidrasi, harus minum. Nah, solusinya pada saat nanti buka puasa ya harus cukup minum air putih. Ya, harus cukup cairan lah ya. Oh, kalau itu kondisional ya. Kalau misalnya orang rumah kita lagi masak kan, kita tidak beli, tidak belanja sih. Nah, cuma kalau misalnya di rumah lagi tidak ini, ya otomatis kita belanja. Atau kalau kita lari ini kan biasanya ada keinginan, oh
lah selesai lari ini buku lah caknya enak sih minum es dogan, caknya enak sih minum itu. Nah biasanya sih cak itu kita sambil lari itu kadang mikirkan enaknya buku apa lah. Nah cak itu ya. Oh iya, kalau intensitas lari, kalau biasanya, kalau tidak puasa itu kan minimal kalau saya pribadi itu per harinya itu biasanya lari pagi itu 10 kilo. Nah, cuma kalau puasa ini intensitasnya memang kita turunkan. Paling cukup 5 kilo aja sih per hari. Dan itu tidak setiap hari sih larinya. Biasanya kalau hari biasa itu kan dalam seminggu itu larinya 6 hari. Seharinya rest, istirahat kan. Nah, kalau ini mungkin sekitar 4 hari larinya. Intensitas juga paling 5 kilo. Kalau dapat 10 kilo itu kayaknya lah akhir-akhir kelak sih. Lah anak lebaran, caknya kan puasa lah biasa kan. Kayak itu. Mungkin dicoba 10 kilo. Oh iya, kalau untuk di bulan puasa sih sebenarnya kalau kawan-kawan yang nggak olahraga ya, lari atau apapun itu, sebenarnya nggak usah takut sih. Tergantung kita memanage tubuh kita ya, mencukupi kebutuhan proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, dan yang pentingnya kan cairan, itu kan. Jadi kalau lari kita cukup ya, bukan berlebihan, insya Allah badan kita aman sih. Karena kalau lari ini sih, kalau saya pribadi itu kan mendengarkan badan gitu, jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau misalnya napas kita tidak sanggup lagi ya sudah, berarti kita harus jalan atau harus berhenti. Dan lari itu tidak harus selalu kencang. Itu kadang pace berapapun kita nyamannya, ya udah itu pace-nya kita lari. Nah, tidak harus ngikuti pace orang. Jadi untuk kawan-kawan yang nak mulai gerak, yang nak lari, ya dicoba aja. Dari jalan aja dulu udah cukup. Hal senada disampaikan Yevi Melinda Putri. Ia bersama komunitasnya kerap berolahraga di stadion untuk menghabiskan waktu sore. Menurutnya, Stadion Semarak cocok untuk mengisi waktu menjelang buka puasa saat bulan Ramadan. Selain itu, olahraga sore di bulan Ramadan juga membuat tubuh lebih bugar meski di bulan puasa. Kalau saya pribadi ya lebih enak pas bulan puasa, karena pas bulan puasa ini kan kita jarang makan nih. Tubuh ini memang udah lagi capek-capeknya dihabiskan pada saat nak berbuka. Jadi pas kita nak berlari nih, nunggu buka puasa nih, nunggu minum. Jadi lebih enak pas bulan puasa sih kalau lagi lari. Tapi larinya lari sore, bukan lari pagi ya kan kawan. Ngapa saya memilih olahraga lari di saat menunggu berbuka puasa? Kalau ngabuburit saat lari ini, apalagi 1 jam sebelum lari, itu terasa waktu tidak terasa. Olahraga pun kita lebih bermanfaat, bulan puasa lebih bermanfaat, olahraga ringan. Kalau kita menunggu di lapangan, tidak akan terasa pada saat bulan puasa. Jadi lebih enjoy aja sih sebenarnya. Sport pada saat lari, kalau kita bulan puasa ya, kalau mau lari setelah berbuka, itu kita juga enak larinya di Blungguk Point. Tuh, Blungguk Point tuh seru juga lari malam. Nah, kalau kita mau lari sore di pantai juga boleh. Di stadion juga terbuka untuk umum. Oh iya, kalau kita untuk bulan puasa yang pasti utama itu jaga pola makan. Tidur kita dijaga juga, lebih banyak minum. Jangan makan gorengan. Boleh makan gorengan tapi jangan berlebihan, sama minum es juga boleh tapi jangan berlebihan. Itu aja sih. Oke Tribuners, tadi kita habis lari juga, kemudian terus nanya-nanya sama teman-teman yang ngabuburit di stadion kita, gimana ekspresi mereka saat ngabuburit. Nah, jadi Tribuners, sekian dari saya, laporan reporter tribunbengkulu.com menjadi sama. Kemudian tulis kolom komentar ya, bagaimana ngabuburit kalian di tempat kalian berada. Terima kasih, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.